Ya, halo saudara-saudara semuanya, dari Sabang sampai Merauke. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua ya, amin. Sebelum menonton video ini, jangan lupa klik dulu like, subscribe, dan klik tombol lonceng ya guys, agar kalian semuanya tahu informasi yang belum kalian tahu. Subscribe itu gratis guys, gratis. Oke, check it out. Nah, di hari ini kita akan ngebahas berita yang cukup menghibur nih ya. Ternyata dasar negara kita, yaitu Pancasila, itu ternyata dikopi oleh negara tetangga kita ya. Nah, kok bisa dikopi ya? Jadi dasar negara kita, yaitu Pancasila, ternyata itu dikopi ataupun ditiru oleh negara tetangga kita. Dan itu telah diakui oleh profesor dari negara Malaysia sendiri, bahwasanya memang dasar negara Malaysia ataupun rukun negara itu diadopsi dari Pancasila ataupun dasar negara Indonesia. Waduh, parah sih ya. Memang sejak dulu ya, bukan hanya seni dan budaya kita, tapi dasar negara kita itu juga dikopi oleh Malaysia ternyata. Alhasil karena menjiplak dan juga menyontek, otomatis untuk masyarakat Malaysia sendiri tidak hafal dengan dasar negaranya sendiri. Ini kan sangat ironi ya. Namanya juga menyontek kan. Beda banget dengan dasar negara yang lahirnya itu dari hasil musyawarah mufakat dari para pendahulu negara ataupun para pahlawan yang berjuang mati-matian untuk memerdekakan negaranya dari penjajahan, bukan dari hasil pemberian dari negara lain. Nah, tapi sebelum kita membahas masalah ini, kita akan lihat ya video yang bisa membuat kita terhibur tentunya ya. Oke, langsung aja kita lihat videonya. Harimau Malaya tak pernah hancur hati, otaknya berdepai. Harimau Malaya tak pernah ucap hello, pergi kau melambai. Harimau Malaya tak pernah hancur hati, Melayu yang layu. Harimau Malaya hero segas Melayu pernah ucap hello, pergi kau melambai. Harimau Malaya tak pernah hancur hati, otaknya bersepai. Harimau Malaya tak pernah ucap hello, pergi kau melambai. Harimau Malaya tak pernah hancur hati, Melayu yang layu. Harimau Malaya hero si gadis Melayu bukan. Jadi setelah kita melihat video tadi ya, memang lagu dari Mario Nexus yang judulnya Harimau Malaya ini ya, ini benar-benar bisa menghibur kita ya. Saya yakin teman-teman semuanya yang mendengarkan dan juga melihat video dari lagu ini, otomatis juga bakalan bisa tertawa. Jadi untuk lagu Harimau Malaya ini sebenarnya kan diciptakan untuk menyemangati tim nasional Malaysia. Buat tim nasional Malaysia ini bisa lebih semangat lagi. Dan tentunya ini juga disandingkan dengan lagu Garuda di Dadaku dan juga lagunya Piwi Gaskin ya, dari Mata Sang Garuda. Tapi ternyata setelah netizen Malaysia dan juga masyarakat Malaysia melihat dan mendengarkan lagu ini, itu bukan menambah semangat ya, tapi lebih ke arah menghibur ya. Saya yakin juga buat teman-teman semuanya yang lagi capek kerja, lagi beraktivitas di luar, capek, pulang ke rumah, pengen hal-hal yang bisa menghibur diri. Coba aja lah nonton video ini ya. Saya yakin teman-teman setelah melihat video ini, otomatis bakalan terhibur lah tentunya. Salut banget ya buat gitaris, basis, dan juga drummernya ya. Sama sekali tidak tertawa ya. Melihat dari ekspresi dan juga tingkah dari vokalisnya ya. Tentunya lagu Harimau Malaya ini sangat cocok sekali disandingkan ataupun duet dengan lagunya Dato Alif Sukri ya, yang berjudul Raya. Itu sangat cocok banget lah kalau misalkan battle gitu.
Sangat-sangat cocok untuk menghibur netizen dan juga masyarakat Indonesia tentunya. Dan juga tentunya lagu ini sangat cocok untuk diputar setiap hari ya, untuk menghibur netizen Indonesia, supaya bisa moodnya ini kembali lagi ya. Jadi sebagai mood booster untuk netizen Indonesia ya. Untuk menghibur diri masyarakat Indonesia. Jadi kita banyak benda kita gagal. Maksudnya kita mengambil rukun negara kita pun dari Indonesia juga, iaitu Pancasila mereka kan. Dan Pancasila di sana begitu berjaya. Kita di sini tak berjaya. Rukun negara. Pancasila, satu, ketuhanan yang Maha Esa. Satu, kepercayaan kepada Tuhan. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Dua, kesopanan kepercayaan kepada Tuhan. Tiga, persatuan Indonesia. Tiga, kedaulatan undang-undang. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Empat, kesopanan dan kesusilaan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apa? Lima, kepercayaan, kesopanan dan kesusilaan. Macam salah je, ulang-ulang. Tengok lah bunyi aku pergi Kelantan pun tahu cara nak. Gapo? Rukun negara ada in the one thing. Five, Okay, that's correct. That's betul. Okay, can you nyatakan 5-5? Honestly, I tak ingat. I don't remember. Guys, okay, do you? Setia kepada raja. That Kan ada, right? that is betul, but then it's not the first one. Wait, you got Yeah. Okay, I give you clue. The first one is kepercayaan kepada Tuhan. Okay. Percayaan kepada Guys, saya rasa nak berenang in this kolam. ketaatan. Guys, let's tutup kedai. Let's go back. Drop. Ini baca rukun negara. Dalam semua rukun negara tu semua ada. Ada raja, ada Islam, ada apa? Perlembagaan. Perlembagaan kata negara tiga agama rasmi negara ni agama Islam. Tapi nak buang ni mana tu? Rukun negara ni lah direka pada tahun 69 untuk mewujudkan satu kebangsaan Malaysia. Semua rujuk situ. Dasar negara kita, Pancasila, itu telah dikopi ataupun dijiplak oleh Malaysia. Dan itu telah diungkapkan oleh profesor dari Malaysia, Dato' Teo Kok Siong sendiri ya. Selain itu, ternyata masyarakat Malaysia itu banyak yang tidak hafal dengan dasar negaranya sendiri. Baik itu anak-anak muda Malaysia, dan juga ternyata ada figur politik yang tidak hafal rukun negara. Karena dasar negara ini kan sangat penting ya. Dan jika kita melihat sejarahnya ya, kenapa Malaysia ini bisa mengkopi ataupun menjiplak dasar negara Indonesia seperti Pancasila. Jadi, rukun negara Malaysia ini lahir pada tanggal 31 Agustus 1970. Dan rukun negara Malaysia ini lahir setelah 1 tahun terjadinya kericuhan antar etnis. Dan kericuhan itu terjadi antara beberapa etnis seperti etnis Melayu dan juga etnis Cina yang ada di Malaysia. Nah, makanya pada saat itu, Dewan Gerakan Negara atau lembaga pemerintahan darurat yang dibentuk untuk memulihkan hukum dan juga undang-undang. Istilahnya lembaga ini dibentuk ya untuk memulihkan lah ataupun mempersatukan antar etnis ya supaya kericuhan itu tidak terjadi lagi. Dan juga Dewan Gerakan Negara ini melihat dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila. Dan mereka melihat Pancasila ini berhasil menyatukan antar etnis yang ada di Indonesia. Otomatis Dewan Gerakan Negara ini menginginkan Pancasila ini bisa diterapkan ataupun bisa diadopsi di Malaysia. Supaya bisa meredam ya ketegangan antar etnis yang ada di Malaysia. Nah, tapi memang hingga saat ini untuk rukun negara yang ada di Malaysia itu tidak seberhasil yang ada di Indonesia, yaitu Pancasila. Karena memang untuk dasar kita ya, mendirikan sebuah negara itu menggunakan sistem asimilasi. Berbeda dengan Malaysia, yaitu menggunakan sistem integrasi. Ya, kita dengan sistem asimilasi, banyak etnis yang dari luar negara seperti Cina ataupun Tionghoa yang sekarang ada di Indonesia,
itu menyatu dengan etnis yang ada di Indonesia. Otomatis juga untuk dasar negara kita, Pancasila, ini bisa digunakan dan juga bisa dijalankan di kehidupan sehari-hari. Karena dengan asimilasi ini, untuk budaya yang dari luar negara, itu wajib disatukan dengan etnis yang ada di Indonesia. Makanya wajib menggunakan nama Indonesia jika ingin tinggal di Indonesia. Nah, tentunya itu berbeda sekali dengan integrasi ya. Karena dengan integrasi ini, walaupun banyak etnis di Malaysia yang berbeda, seperti Cina, India, tapi tidak menyatu dengan Melayu, ya. Tetap mempertahankan etnis dan juga budaya dari Cina ataupun India, namun tetap berkontribusi dan juga sama-sama memajukan negara. Tentunya untuk dasar negara Malaysia, jika menginginkan keberhasilannya ini sama seperti yang ada di Indonesia, itu akan sulit. Karena di Indonesia sendiri, lahirnya Pancasila itu tidak langsung lahir. Itu melalui proses yang panjang. Kita dijajah cukup lama oleh Belanda dan juga Jepang. Dan juga kita menginginkan kemerdekaan ini segera datang. Nah, makanya karena ada kesempatan, para pahlawan kita dan juga pendiri bangsa Indonesia melihat ada kesempatan untuk memproklamirkan kemerdekaan. Para pahlawan kita ini mempersiapkan dasar negara kita supaya bangsa Indonesia ini bisa bersatu. Makanya dirumuskanlah Pancasila, yaitu melalui sidang BPUPKI, ataupun Badan Penyelidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yaitu pada tanggal 1 Juni 1945. Jadi prosesnya panjang. Jadi kita bukan 1 tahun langsung jadi ya untuk dasar negara. Itu melalui proses yang panjang. Karena pada saat bangsa Indonesia ini dijajah, kita bangsa Indonesia berusaha melawan dengan sekuat tenaga. Nah, dari proses perlawanan penjajahan ini, lahirlah pemikiran-pemikiran untuk dasar negara. Jadi jika negara Malaysia ingin menjiplak, otomatis juga hasilnya bakalan berbeda dengan Indonesia. Nah, bagaimana nih tanggapan netizen berkaitan dengan ternyata Pancasila ini dijiplak oleh sebagai dasar negaranya, yang notabene dinamakan rukun negara. Dan ternyata masyarakat Malaysia ini banyak yang tidak hafal rukun negara. Oke, jangan lupa komen, baku hantam, dan trot di kolom komentar. See you the next video, bye-bye. Directed by Yulinuha Project. Thank you, Scheduler. Jangan lupa klik subscribe dan share kat Vincent Samuya.